Salawat dari salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin jemaah Majelis Saudara yang dirahmati Allah. Di sini akan kami bacakan rangkaian acara menghormati Quran tahun 1442 Hijriah. Yang pertama yaitu pembukaan, yang berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, berikutnya sambutan, dan kita masuk di acara inti berikutnya tausiah bersama agama dan diakhiri dengan doa. Baik Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Pengurus Masjid Syarif Hidayatullah Al-Ustaz Muhammad Febrian SPD yang hafid, yang juga sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Ali MHI, alhamdulillah, dan semua yang hadir tanpa terkecuali, para alim ulama, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan semua yang hadir, adik-adik remaja, anak-anak yang semuanya mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, semuanya kami hormati dan kami muliakan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih? Kalau masih puasa kita makan. Sudah ini kita makan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita dipertemukan Allah hadir bersama di masjid yang kita banggakan ini. Masjid yang diberi nama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini Bapak Ibu luar biasa sekali. Adalah seorang wali yang merupakan bagian dari wali songo. Mudah-mudahan dengan wasilah adanya Masjid Syarif Hidayatullah ini, khususnya warga masyarakat Kelurahan Batu Urip, menjadi wasilah dan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menjadi bagian turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apalagi pada malam hari ini kita berharap menjadi saksi di antara satu dengan yang lainnya bahwa malam hari ini kita berbahagia karena memperingati malam nuzulul Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat kita junjungan besar Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita bersama keluarga kita, bersama
bersama anak istri kita, bersama suami kita, bersama orang tua kita, bersama orang-orang yang kita cintai, kerabat, keluarga, tetangga, fi yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya tarawih witir rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang ke-16 Ramadan 1442 Hijriah. Kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya para jamaah sekalian merupakan satu bagian, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Bapak Ibu hadirin bersyukur di Masjid Syarif Hidayatullah ini ada seorang ustaz, seorang al-hafidh yang gemar dan cinta dengan sholawat. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi bagian yang memberikan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau malam hari ini kita memperingati Nuzulul Quran 1442 Hijriah, saya akan bertanya kepada anak-anak khususnya, pernah mendengar Nuzulul Quran? Pernah? Sering? Pasti sering, apalagi pelajaran pendidikan agama Islam. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, bahkan sampai tes CPNS, kadang-kadang pertanyaan tentang Nuzulul Quran itu sering kali keluar. Pertanyaan yang pertama misalnya, kapan peristiwa terjadinya Nuzulul Quran? Ayo kapan? Kapan? Pada malam 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu yang pertama kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia yang ke-40 tahun di Gua Hira. Surat apa yang pertama turun? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira? Iqra. Suruh baca oleh malaikat Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beberapa kali. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ma ana biqari. Bahwa saya tidak bisa baca sampai beberapa kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab dengan ma ana biqari. Bahwa saya tidak bisa membaca. Para jemaah sekalian rahimahullah, tapi yang menjadi pertanyaan yang luar biasa bagi kita semua, kok bisa kalau bukan karena mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kalam turunnya Al-Qur'an dengan beberapa sampai 30 juz, beberapa surat, beberapa ayat, Rasulullah tidak bisa baca tapi bisa tersusun di dalam kitab Al-Qur'an. Subhanallah. Kalau bukan karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, saya yakin para jemaah sekalian tidak sampai kepada kita. Betul? Ini semua karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya, dan sampai sekarang dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang tidak ada yang mampu merubahnya satu ayat sekalipun. Bahkan satu huruf pun yang ada di dalam Al-Quran tidak ada yang mampu merubahnya. Alhamdulillah, karena kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada lain berkahnya Al-Quran, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul berjamaah tiada lain untuk memperingati malam Nuzulul Quran. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Lalu
Bagaimana selanjutnya ketika Rasulullah SAW setelah menerima wahyu yang pertama ini, Masya Allah, baginda kita Muhammad SAW merasa khawatir dan takut, lalu menghadap kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Para jemaah sekalian rahimakumullah, inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita kembali untuk bersolawat. Yuk, 1 2 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Lagi, ya Nabi sehingga menjadi tempat yang kita tempatkan ini menjadi bagian sebagaimana taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau yang pertama kita pahami dan kita ketahui, ayat yang pertama, surat yang pertama turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, surat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Allah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa dengan turunnya Al-Quran kepada baginda Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, artinya ini semua menjadi wasilah dan bahagia kita bersama. Al-Quran sebagai hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan yang tiada lain adalah sebagai petunjuk kepada manusia dan memberikan peringatan, menjadi saksi untuk petunjuk bagi manusia. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita alhamdulillah, meskipun kita hidup di zamannya yang jauh dari Rasulullah SAW, kita tidak bisa lepas daripada Al-Quran. Kalau saat ini kita berbahagia, kenapa para jemaah sekalian? Karena alhamdulillah kita lihat, meskipun pesantren-pesantren yang banyak berkembang, khususnya di wilayah Lubuk Linggau, Musirawas, Buratara, tapi antusias kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW memiliki sesuatu yang luar biasa. Bahkan para jemaah sekalian, ada satu di antara pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan, seperti pondok pesantren Al-Ittifaqiyah, yang melahirkan para hafid-hafid Al-Quran, yang itu senantiasa berkembang para jemaah sekalian, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka para jemaah sekalian, mari kita didik dan bina anak-anak kita. Meskipun kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi tidak salahnya bila kita menitipkan anak kita di tempat pendidikan yang khusus. Jangan sampai karena kita membina anak-anak kita, kita rela
pendidikan-pendidikan yang umum, tetapi kita meninggalkan perkara-perkara agama. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka para jemaah sekalian rahimakumullah, momentum bulan Ramadan, momentum kesempatan kita memperingati nuzul Quran adalah menghidupkan amaliyah ibadah kita, khususnya demi kehidupan rumah tangga. Bahagianya para jemaah sekalian kalau kita hidup di lingkungan, khususnya rumah tangga kita hidup dengan perkara-perkara agama. Setuju? Perkara agama yang selalu kita tegakkan. Contohnya adalah sholat. Sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perintah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk para jemaah sekalian, bukan sampai 50 waktu, tapi berapa? 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Cuma 5 waktu para jemaah sekalian. Tapi ini semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita tunaikan apabila kita hidupkan di dalam rumah tangga kita tentu akan memberikan berkah bagi keluarganya. Maka para jemaah sekalian, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, aktivitas dunia yang kita lakukan, sehingga kita melalai terhadap anak-anak kita. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, kita sudah punya anak, maka kesempatan di dalam bulan Ramadan ini, nuzul Quran yang saat ini kita peringati, jangan sampai menyebabkan kita semakin jauh dari Al-Quran. Tapi justru dengan peringatan nuzul Quran Ramadan tahun ini menjadi semakin cinta kepada Al-Quran. Mengapa para jemaah sekalian? Karena Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya sebagaimana mukadimah di awal tadi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Pelajarilah, pahamilah Al-Quran, jawabkanlah dengan membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an, maka dia nanti akan datang di hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Ibu sudah makan belum 30 jusnya? Bapak? Belum. Sampai berapa jus? 11? 16? Alhamdulillah. Rutin berarti tadarusnya. Tapi kalau kita tidak pernah niat ikut tadarus, para jemaah sekalian, itu yang terbaik. Jangan Pak Ustaz kalau seandainya aku tidak bisa baca Quran, tapi ada di sini masjid ada tadarusnya, datang gimana? Ada tadarus? Ada. Datang menyimak jadilah. Apa nak baca? Bawa kesennya. Kita tidak bisa baca, tapi kalau sedang dengan orang baca Al-Quran, insya Allah memberikan bagian sehingga mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Bukan ketika ada orang baca Al-Quran, kepala kita pening, pusing. Tapi setidaknya para jemaah sekalian, kalau memang di masjid kita ada tadarus Al-Quran, setidaknya kalau mulai dari start tarawih sudah selesai, kita tadarus paling jam 10, setengah 11 kita berhenti dulu. Kita sambung besok lagi. Sedikit jadilah. Tapi rutin insya Allah 1 bulan khatam 30 juz. Alhamdulillah. Mengapa para jemaah sekalian? Karena kita berbeda dengan kehidupan dengan sahabat Rasulullah SAW, termasuk kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mengapa Rasulullah SAW ketika dia ibadah dia mulainya kakinya sangat buka, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena para jemaah sekalian, Rasulullah itu kalau membaca di dalam sholatnya panjang sekali, ya, bahkan sampai hitungan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. Bahkan yang pernah para jemaah sekalian rahimahullah, suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW yang mengimam. Kemudian ada seorang pemuda yang datang dengan membawa unta. Tiba-tiba dia mampir para jemaah sekalian. Dia mampir, kemudian dia ikut sholat. Ternyata heran para jemaah sekalian, karena dengan untanya yang ditaruh, diikat, dia lalu sholat, tetapi sang imam tadi membaca 1 surat Al-Quran, bukan 1 ayat para jemaah sekalian.
Kalau saya tadi alhamdulillah cuma beberapa ayat saja. Yang itu satu surat Al-Baqarah rakaat pertamanya. Dari alif lam mim sampai akhir surat Al-Baqarah. Berapa juz? 2 juz setengah. Bayangkan Pak, sholat Isya dengan berjamaah rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz setengah. Bayangkan, tidak bisa terbayangkan. Pemuda ini tadi yang datang masuk ke dalam sholat berjamaah ini pas rakaat keduanya, bukannya langsung pendek surat Anas Al-Falaq itu, bukan, tapi lanjut surat An-Nisa. Subhanallah. Akhirnya sang pemuda ini tadi setelah dia mengikuti imam memisahkan diri sholat sendirian. Mengapa? Karena di dalam dirinya gelisah. Kalau cak ini panjangnya, kapan aku nyampe? Ya. Panjangnya soalnya. Akhirnya para jemaah sekalian, sang pemuda ini melepaskan dirinya dari imam, dia keluar. Kemudian setelah salam, ada sahabat-sahabat yang lain dari Rasulullah SAW. Dia menceritakan itu kepada sang imam. Ya. Menanyakan, ada seorang pemuda tadi yang dia sholat tidak sampai selesai. Lalu apa? Dijawabnya oleh sang imam tadi, dia munafik, katanya. Dia munafik. Mengapa? Karena tidak sampai selesai. Lalu terdengarlah oleh pemuda ini para jemaah sekalian, kemudian diceritakan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, ada sahabatmu yang menjadi imam, tetapi ketika dia imam membaca ayat dan surat yang sangat panjang, sehingga membuat aku khawatir dengan perjalanan aku yang lama untuk tiba. Kemudian para jemaah sekalian, lalu ditegurlah oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang menjadi imam tadi, kalau cak itu untuk lain kali jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena di antara jamaah ada yang tua, ada yang memang usianya sudah lanjut, ada yang mungkin ada keperluan. Kalau bacalah surat yang pendek-pendek seperti surat Asy-Syamsi, surat Al-A'la, itulah disampaikan kepada sahabat Rasulullah SAW. Maka para jemaah sekalian, kalau surat kita sendiri tidak jadi masalah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan para jemaah sekalian, Ustaz, saya tidak bisa hafal Al-Quran, tapi aku pengen baca berjuz-juz, boleh ya? Sekarang zamannya canggih, Pak. Zamannya canggih sekarang. Ya, bahkan kalau kita nyimak di YouTube, zaman sekarang ini ada yang di depan tempat pengimaman itu ada tempat khusus hafal Al-Quran. Betul? Cak mana kalau kita pakai itu? Dapat. Ya. Kalau kita nak pengen masjid kita misalnya ada hafiz Al-Quran, mungkin di belakangnya ada yang menyimak, seperti di Masjid Agung Palembang. Di Masjid Agung Palembang itu satu malam 1 juz, Pak. Satu malam 1 juz. Seperti sekarang ini malam ke-16, berarti juz yang ke-16. Bisa jadi lebih juz 17. Satu malam 1 juz. Jadi 2 imam. Biasanya Ustaz Kiai Haji Nawawi dan Al-Hafiz menjadi imam pertamanya, sama Ustaz Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz. Tapi di belakangnya ada yang menyimak. Mengapa itu para jemaah sekalian? Itu alhamdulillah menjadi tradisi. Dan sholat di sana adalah 20 rakaat. Apa alasannya 20 rakaat? Karena para jemaah sekalian, kalau kita berbicara tentang sholat tarawih, memang Rasulullah SAW mengerjakan itu 2 sampai 8 rakaat. Tapi Rasulullah itu membacanya sampai khatam Al-Quran, bahkan sampai menjelang sahur baru selesai Rasulullah SAW. Namun ijtihad para sahabat Rasulullah, ketika Rasulullah SAW telah wafat, ada ijtihad bagaimana kalau sholatnya kita buat biar udah jadi 20 rakaat. Jadi tidak terasa, tapi ayatnya tetap sama, suratnya tetap sama, panjang. Nah, tapi yang zaman sekarang berbeda, Pak. Ya, rakaatnya sedikit, ayatnya tidak cepat. Betul. Kita coba kalau ada ini, imamnya baca ayat panjang, besok yang pergi kalau jemaah. Nah, saya praktekkan. Asli. Hilang kalau. Aku tak pengen coba 1 juz pokoknya malam ini. Coba dipraktekkan. Besok jemaah tidak lagi yang sholat. Karena apa? Nuansa kita berbeda para jemaah sekalian. Inilah kehidupan kita yang saat ini. Tapi ada juga yang seperti di Temboro, ada ceritanya bahkan 1 malam dia khatam 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Masih ada para jemaah sekalian. Saya yakin di dunia ini masih ada orang yang tersembunyi yang tetap melaksanakan sholat tarawihnya, dia khatam 30 juz dalam sehari. Saya masih ada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di dunia ini masih ada orang-orang yang tersembunyi, ya, yang dia sholat tarawih dia bisa khatam Al-Quran 30 juz. Karena ini keberkahan di dalam bulan Ramadan. Bulan yang diberikan keberkahan hanya khusus kepada Nabi Muhammad dan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan para jemaah sekalian. Makanya kalau kita dari malam pertama sudah berniat untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, insyaallah kita akan mendapatkan itu. Betul? Yakin, Pak? Kita niat, ya Allah, aku pengen dia dapat malam Lailatul Qadar. Aku pengen dia, ya Allah, dapat ibadah dalam satu malam itu bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Allah, pengen dia, ya Allah. Tapi kadang-kadang malam masih sibuk tidur. Tapi mudah-mudahan para jemaah sekalian, dengan niat itu akan menembus sehingga sholat yang kita lakukan meskipun tarawih ini dinilai karena mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun coba. 1000 dibagi 12. Nah itu 1000 bulan. Jadi orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu, dia ibadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu khusus hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, meskipun umurnya sedikit, ya 60 tahun, tapi kalau tiap tahun dapat banyak umur. Tiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar. 10 tahunnya berapa sudah? 800 tahun ditambah umur kita. Alhamdulillah, inilah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur karena ditakdirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita terakhir menjadi umatnya Nabi Muhammad yang hidup di dunia ini, tapi yaumil kiamat nanti akan diutamakan, akan diprioritaskan sebagai panggilan yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu bayangkan. Dari umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, umatnya Nabi Adam telah berapa tahun. Sekarang kita umatnya Nabi Muhammad SAW berapa tahun. Dan ini menurut riwayat para jemaah sekalian, untuk nantinya setelah kita semuanya tidak ada, barulah awal perjalanan kehidupan akhirat. Awal perjalanan kehidupan akhirat adalah para jemaah sekalian bangkitnya dari kubur. Termasuk malaikat-malaikat itu nanti semuanya akan meninggal, semuanya akan wafat. Termasuk malaikat yang mencabut nyawa pun akan wafat juga. Siapa malaikat mencabut nyawa? Malaikat Israel. Malaikat Israel juga nanti akan waktunya pun akan meninggal juga. Malaikat yang gaulnya tukang nyambut nyawa itu suatu saat dia akan meninggal juga. Nah, maka para jemaah sekalian, maka setelah semuanya meninggal, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dibangkitkan. Itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Awal kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita pada saat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala? Berbahagialah orang-orang yang dengan cintanya Al-Quran, orang-orang yang senang dengan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Meskipun panas terik matahari yang menyengat, yang cuma dalam hitungan berapa jengkal saja para jemaah sekalian, itu tidak akan terasa. Mengapa? Karena Al-Quran yang memberikan syafaat kepada orang yang selalu membaca di dunia ini. Alhamdulillah. Ustaz, jangan lupa, aku tidak pernah bisa baca Al-Quran. Para jemaah sekalian, jangan takut dan jangan khawatir. Kita cintailah orang-orang yang soleh. Kita cintailah orang-orang yang dengan cintanya dia berbuat kebaikan. Jangan pernah kita benci. Pak Ustaz, aku ini memang jarang sholat. Cak mana Pak Ustaz? Cintailah orang-orang yang soleh para jemaah sekalian. Jangan kita benci. Kita misalnya nakal, preman misalnya. Tapi kita senang dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah para jemaah sekalian, wasilah kita mencintai orang yang
dengan kita, tapi anak kita menjadi orang yang soleh, menjadi anak yang abdul Quran. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau kita soleh juga, apalagi kalau kita memang benar-benar ingin menjadikan diri kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para jemaah sekalian. Makanya dalam kesempatan Ramadan ini jangan pernah kita berburuk sangka. Jangan pernah kita mengatakan diri kita yang paling baik, betul. Menganggap diri kita yang paling alim, menganggap diri kita adalah orang yang paling soleh. Jangan. Kita bisa ke masjid ini para jemaah sekalian karena izin dan ridho dari Allah. Kamu belum pernah sholat ke masjid kayak atau ini? Kamu cek pilihannya. Para jemaah sekalian rahimahullah, biarkan. Kalau kita melihat saudara kita yang belum ke masjid, tidak usah mencibir, tidak usah kita hina, tapi kita doakan. Yakinlah para jemaah sekalian, setiap langkah yang kita lakukan sesungguhnya itu mudah-mudahan kita berharap orang yang melihat itu menjadi wasilah. Kapanlah membaca ke masjid ya Allah, betul kan? Kapanlah membaca ke masjid ya Allah? Kapanlah bisa sholat di waktu ya Allah? Maka para jemaah sekalian, maka nuansa Ramadan memang sangat baik sekali apabila setelah Ramadan nanti kita akan semakin senang dengan menghidupkan amaliyah ibadah kita di dalam bulan setelah Ramadan. Maka berbahagialah anak kita mau berpuasa, anak kita mau sholat, istri kita diajak tarawih gala. Alhamdulillah, kita bersyukur ada anak yang soleh, ada istri yang soleha. Yang jadi masalah di mana jemaah sekalian, orang tuanya tidak ngerti, betul? Orang tuanya tidak malu, ya. Tapi kalau orang tuanya meskipun tidak sempurna, kalau lihat anaknya soleh, anaknya dititipkan dengan Ustaz Febri mengajarkan ilmu bermanfaat sehingga anak itu bisa sholat, bisa berpuasa, insya Allah para jemaah sekalian itu akan menjadi wasilah hidayah kepada orang tuanya. Setuju? Setuju? Saya sudah mencoba itu para jemaah sekalian. Saya tinggal di Bengawan Solo. Tahu dia Bengawan Solo para jemaah sekalian? Paling maaf ya, paling teman di situ. Kalau kelompok itu terjadi. Tapi alhamdulillah, apakah kemudian saya menganggap mereka, kemudian saya mencibir terhadap mereka yang suka-suka dengan murah-murah? Tidak. Biarkan. Mungkin belum saat ini Allah berikan hidayah, tapi mungkin suatu waktu Allah berikan hidayah. Setuju? Karena dengan prasangka kita baik ini para jemaah sekalian sesungguhnya akan menjadi asbab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya sepakat Bapak Ibu hadirin? Mengapa? Karena menurut Kiai Haji Syafii Yunus Al-Mukarram guru kami yang ada di Palembang, manusia itu dua. Yang pertama para jemaah sekalian, kalau manusia itu tidak menjadi sebab turunnya rahmat, manusia itu menjadi sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pilih yang mana? Menjadi penyebab turunnya azab atau menjadi penyebab turunnya rahmat? Turunnya rahmat. Ya. Kalau kita menjadi penyebab turunnya rahmat para jemaah sekalian, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak sempurna, tapi kita cinta dengan orang yang soleh. Kita cinta dengan kiai, dengan ulama. Meskipun kita masih jauh para jemaah sekalian, tapi kita ada niat, kapanlah ya Allah aku bisa istiqomah? Kapanlah ya Allah aku bisa jaga salat 5 waktu? Kapanlah ya Allah aku bisa baca Quran? Kapanlah ya Allah, kapanlah untuk berniat kebaikan para jemaah sekalian? Inilah kesempatan yang terbaik bagi kita. Mengapa? Kata Rasulullah SAW, di dalam bulan Ramadan ini ada 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah merasa malu kalau tidak mengabulkan. Salah satu dakwatuhum. Yang pertama as-shaimu hatta yuftir. Adalah 3 doa yang Allah sendiri malu untuk tidak mengabulkan. Yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta dengan rakyat, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang
orang yang teraniaya. Hati-hati para jemaah sekalian. Jangan sampai kita menjadi penyebab sehingga orang teraniaya gara-gara kita. Mengapa? Karena begitu dia berbisik di dalam hatinya, mendoakan kita, itu berbahaya. Maka para jemaah sekalian, wada'watul mazlum, ketika kita teraniaya, kita selipkan doa kebaikan untuk anak kita. Kita selipkan kebaikan untuk orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Tapi yang dikabulkan oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sama-sama dengan Abu Jahal zaman waktu itu para jemaah sekalian. Orang yang jahat. Tetapi apakah kemudian Rasulullah berprasangka buruk terhadap mereka? Tidak. Tetapi mendoakan. Maka para jemaah sekalian, inilah kesempatan terbaik kita di bulan Ramadan, agar jangan sampai doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Karena kalau doa kita dikabulkan para jemaah sekalian, insya Allah kita akan dicintai Allah. Amin. Kalau hidup kita dicintai Allah, banyak berkahnya para jemaah. Mengapa? Karena menurut Kiai Muhammad Bakhir, ketika kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah qabulul amal. Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita diterima Allah. Alhamdulillah. Infak kita diterima, sholat kita diterima. Kemudian puasa kita, baca Al-Quran kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah cinta kepada kita. Yang kedua, ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jaga tubuh kita, Allah jaga badan kita, Allah pelihara tubuh kita. Setiap langkah kita ketika terbesit sesuatu yang membawa maksiat, Allah panggilkan. Ketika mata kita melihat sesuatu yang mengandung keburukan, Allah hindarkan. Ketika lisan kita mengatakan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat sehingga menyakiti orang lain, kita terbesit, langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya para jemaah sekalian, orang yang dicintai Allah dimudahkan langkahnya di dalam kebaikan. Orang yang dicintai Allah dicintai orang yang soleh. Bahkan menurut analoginya para jemaah sekalian, kalau kita ingin mengukur sejauh mana diri kita dicintai Allah, sejauh mana, sebanyak mana orang soleh mencintai kita. Kalau orang soleh banyak mencintai kita, insya Allah itu pertanda bahwa Allah sedang cinta kepada kita. Setuju? Sebanyak mana, paling banyak mana orang mencintai kita, orang yang soleh mencintai kita, sesungguhnya menjadi bagian ukuran kita. Sebegitulah tingkat cinta kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya para jemaah sekalian, orang yang dicintai Allah, ghafur dzunub, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita meminta ampun para jemaah sekalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebelum kita meminta, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, karena kita dicintai Allah, dosa kita sebelum minta ampun diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya para jemaah sekalian, saya ingin analogikan. Kita cinta dengan anak kita, setuju? Sayang dengan anak kita, betul? Cinta dengan cucu kita, betul? Cinta dengan ponakan kita, betul? Setuju? Tahu Pak, anak dan ponakan kita tuh minta duit sama kita. Belum lagi dia nak ngomong sama kita, nah ini aja. Betul tak Pak? Karena apa? Karena cinta kita kepada anak dan ponakan kita misalnya. Begitulah para jemaah sekalian, ketika kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tahu dengan kondisi kita para jemaah sekalian. Sebelum kita minta ampun, ya Allah ampuni dosa-dosa, ya Allah ampuni dosa-dosa, ya Allah, Allah sudah ampuni para jemaah sekalian. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertakwa, Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita perbanyak dan memperbaiki niat kita. Bagaimana Ramadan dan peringatan nuzul Quran ini betul-betul melekat di dalam jiwa kita. Kita jaga keluarga kita. Mengapa para jemaah sekalian, menjaga keluarga ini menjadi tanggung jawab besar, khususnya kita sebagai orang tua, apalagi yang disebut dengan bapak. Mengapa? Karena bapak ini menjadi bagian besar, pengaruh besar terhadap keluarganya.
kekuatan seorang ayah untuk menjaga keluarganya, semakin berkah yang akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Bapak Ibu sekalian, kalau orang cinta dengan keluarganya, sedikit-sedikit selalu mengingatkan keluarganya. Nah, sudah sholat belum? Jawabnya apa? Anak-anak sudah sholat belum? Subuh rutin sholat? Kalau belum sholat kita ingat. Cak mana Ustaz, dia tidak banyak sholat, kita banyak sholat. Cak mana Ustaz, aku juga tidak bisa sholat, ke masjid. Cak mana Ustaz, aku tidak bisa setiap hari, sehari sekali ini juga. Tidak usah nak lima waktu, ingat yang lemah. Apa nak subuh, apa nak duhur. Para jemaah sekalian, kalau di kelurahan Batu ini senang dengan masjid, saya yakin, ya, saya yakin insya Allah akan semakin menjadi bahwa Batu ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Batu ini dicintai oleh Allah, para jemaah sekalian, Allah hindarkan wabah, Allah berikan rezekinya yang berlimpah dari sesuatu, dari anak yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena Allah cinta kepada penduduknya, pada warganya, meskipun sedikit demi sedikit dia rajin ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu tiada lain adalah orang yang beriman kepada Allah. Kalau cinta dengan masjid, kita beriman kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Lalu bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an? Rasulullah SAW melalui hadis Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya pernah menyampaikan sabdanya, "Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Apa artinya berarti Mas sekalian? Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, ya, baginya satu huruf adalah satu hasanah. Satu hasanah itu nilainya 10 kebaikan. Lalu Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin la aqulu walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa kebaikan Pak? 30 kebaikan, karena satu hurufnya satu hasanah. Satu hasanah itu nilainya 10 kebaikan. Cak mana kalau kita sudah baca sedus, kudus, alhamdulillah banyaknya Pak. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini 70 kali lipat Pak. Amalan fardu itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Percaya tak? Percaya? Nah, kalau percaya dapat. Harus percaya. Amalan fardu di dalam bulan Ramadan yang kita tunaikan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan bulan yang lainnya seolah 70 kali. Seolah 70 kali. Terus yang amalan sunnahnya jangan Ustaz. Yang amalan sunnahnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama halnya seperti amalan fardu di dalam bulan lain. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita rugi Pak. Kalau kita tidak terawih itu sebenarnya rugi. Kaget dulu kita ngomong. Apalagi biasanya kalau di masjid sebelah mana Pak, musim-musim olahraga itu mulai. Malam pertama itu penuh. Jamaah itu yang di pinggir penuhnya sampai keluar. Tapi pas minggu berikutnya berkurang. Tidak tahu di sini sama. Tidak. Alhamdulillah.